Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas LB01. Di sini kami beranggotakan Ihsan Hardianto, saya sendiri, dan Rehan Kavi Pratama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Docker dengan title atau judul tutorial Docker, deploy aplikasi Go dan Postgre menggunakan Docker dan Docker Compose. Oke, kita masuk next slide. Yang pertama itu tantangan utamanya. Tantangan utamanya itu konsistensi aplikasi di berbagai environment atau lingkungan, masalah yang sering muncul. Nah, dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tantangan terbesar yang sering dihadapi itu memastikan si aplikasi itu berjalan secara konsisten di berbagai environment atau lingkungan. Perbedaannya itu bisa dari konfigurasi sistem operasi, dependensi, dan juga hardware atau perangkat keras yang dapat menyebabkan aplikasi yang berjalan baik di komputer developer itu tidak berfungsi di server produksi. Nah, di sini tuh adalah Docker. Docker ini tuh hadir untuk solusi mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan teknologi kontainer. Nah, Docker. Nah, Docker itu adalah sebuah platform open source yang memungkinkan si developer ini ngebuat eh, mengirim atau menjalankan aplikasi di dalam kontainer. Nah, kontainer ini sendiri adalah unit perangkat lunak yang ringan dan portable, yang isinya tuh mengemas kode, dependensi, dan juga konfigurasi aplikasi menjadi satu kesatuan. Nah, dengan Docker, aplikasi itu dapat dijalanin secara konsisten di berbagai environment, baik itu komputer lokal, cloud, ataupun sistem operasi yang berbeda. Nah, di sini ada Dockerfile. Nah, pada tutorial ini kita akan menggunakan Dockerfile untuk mendefinisikan proses pembuatan image Docker bagi aplikasi berbasis Go atau Golang. Dockerfile ini adalah file teks yang berisi instruksi yang berurutan untuk membangun sebuah image seperti memilih base image, menginstal dependensi, menyalin kode sumber, hingga membangun aplikasi atau build application. Dalam Dockerfile ini, aplikasi Go ini akan dikompil, terus port 8080 akan dibuka, dan aplikasi akan dijalankan secara otomatis ketika kontainer dimulai. Gitu. Nah, di slide berikutnya, kita juga akan memanfaatkan Docker Compose. Nah, ini tuh untuk mengatur beberapa layanan yang saling bergantung, yaitu aplikasi Go dan database Postgre. Nah, Docker Compose ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan layanan-layanan ini dalam satu file. Namanya itu dockercompose.yml. Nah, sehingga mempermudah orkestrasi. Nah, dengan menggunakan Docker Compose ini tuh kita bisa membangun image Docker, menjalankan kontainer, serta mengelola konfigurasi environment hanya dengan satu perintah sederhana. Ya, seperti itu. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Rehan Kafi. Silakan. Belum bisa share screen. Halo teman-teman semua, saya Rehan Kavi Pratama dari kelompok 6 akan mendemonstrasikan penggunaan Docker pada project yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini sistem operasi yang saya gunakan adalah Linux dengan distro Endeavour OS. Dengan begitu, package manager yang akan kita gunakan untuk menginstal Docker adalah Pacman. Sebelum kita bisa menjalankan Docker dan Docker Compose, tentunya kita harus menginstal package Dockernya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan komen ini ya. Sudo pacman dash s docker. Dash s ini flag buat install package dari repositorinya Arch Linux. Di sini saya udah install Docker sebelumnya. Setelah kita install package Dockernya, kita perlu untuk menjalankan Docker daemon-nya. Kebetulan saya menggunakan sistem D, jadi komen untuk menjalankan daemonnya adalah kita menggunakan sistem CTL. Start Docker Service. Lalu langkah selanjutnya kita menambahkan user yang kita gunakan untuk login ke Linux ke Docker Group supaya kita bisa menjalankan Docker secara rootless atau tanpa menggunakan sudo. Teman-teman bisa mengikuti komen ini.
Di sini kita memanggil user mode dan mengappendkan grup Docker ke user, ke target user. Lalu kita bisa memverifikasi instalasi Dockernya dengan menjalankan image Hello World dari Docker. Ya, di sini Dockernya sudah berjalan dengan sukses. Kita bisa lanjut ke pembuatan Docker file. Di sini sudah ada aplikasi REST API menggunakan Go dan Postgres. Di sini saya sudah membuat file.env untuk membuat driver ke Postgres-nya. Kita perlu membuat Docker file. Di sini kita akan menggunakan image Golang Alpine. Lalu kita akan menginstal Git karena kita memerlukannya untuk menginstal beberapa dependensi. Lalu kita perlu untuk setup working directory-nya. Lalu kita perlu untuk mengcopy source code-nya dan copy environment variable-nya tentunya. Lalu kita perlu menginstal beberapa dependensi yang diperlukan oleh aplikasi ini. Path-nya lagi. Lalu langkah berikutnya kita akan menjalankan perintah untuk membangun aplikasi kita. Lalu kita perlu untuk expose port Docker-nya dengan port 8080. Lalu kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, setelah kita membuat Docker file ini, kita bisa langsung membuat Docker Compose. Saya akan menggunakan version 3.9 ya. Nah, di Docker Compose ini kita eh, aku akan mendefinisikan dua buah service. Service utama. Yang pertama aplikasinya itu sendiri dan yang kedua database-nya. Kita kasih perintah build dengan current path titik yang artinya kita menginstruksikan Docker Compose untuk membangun image dari Docker file yang ada di directory saat ini. Lalu kita perlu untuk mendefinisikan environment variable. Kita perlu mendefinisikan hostnya, usernya. User kita ambil dari environment variable dalam file.env tadi. Lalu passwordnya kita juga ambil dari file environment variable.
database name. Akhir kita akan mematikan SSL. Jangan lupa untuk mengekspos portsnya. Seperti yang sudah didefinisikan pada Dockerfile tadi, kita akan menggunakan port 8080. Dan kita akan merestart service ini jika ada suatu kesalahan. Yang kedua, kita bakal mengisi service dari VHTX database-nya. Kita bakal menggunakan image Postgres yang paling terbaru. Kita juga perlu bikin beberapa environment variable. Yang pertama ada Postgres user, tentunya diambil dari file dan Postgres passport diambil dari file .env juga. Lalu nama database-nya, tentunya dengan ports-nya juga. Kita akan menggunakan ports 5432. Oke, di sini sebenarnya udah beres, tapi kita perlu menambahkan volumes. Volumes itu adalah bagian penting dari Docker untuk mengelola data supaya data tersebut bisa menjadi data yang persisten. Jadi pada file ini bakal ada satu volumes yang namanya tuh bakal PG data yang isinya tuh untuk menyimpan data-data di database secara persisten. Jadi sehingga data tetap tersedia meskipun kontainer dimulai ulang atau di restart gitu. Jadi datanya nggak akan hilang. Caranya kita define volumesnya, nama volumesnya, kita kasih tahu vHTX service vHTX DB ini buat include volumes yang udah kita define. Kita bakal nyimpen datanya di directory ini. Oh iya, aku lupa buat nambahin depends on. Jadi aplikasi service VTX ini tuh berkegantungan kepada service VTX DB ini ya. Dan itu harus di define juga. Bentar aku cek dulu. Volumesnya juga harus kita define ya teman-teman. Oke, pembuatan Dockerfile sama Docker Compose sudah beres. Kita bisa coba run ya teman-teman. Kita buka kontainer terminal lagi. Kita jalankan.
Menjalankan Docker Compose App Flag Build. Oke, San, itu dulu San. Kita bisa menjalankan Docker Compose yang sudah kita buat tadi dengan komen Docker Compose App dengan Flag Build. Dan menunggu proses buildingnya. Oke, aplikasi kita berjalan dengan sukses menggunakan environment Docker dan Docker Compose. Kita bisa menjalankan aplikasinya tanpa menginstal Postgres itu sendiri dan menginstal secara manual dependensi yang diperlukan. Itu kelebihan kontainerisasi. Oke, sekian demonstrasi yang saya berikan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami tentang tutorial Docker deploy application Go dan Postgre menggunakan Docker dan Dockerfile dan Docker Compose. Terima kasih.